Materi yang pertama adalah angket. Pengertian angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Daftar ini kemudian diberikan langsung atau dikirimkan kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka. Yang kedua adalah manfaat angket. Beberapa manfaat angket atau kuesioner dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua adalah bahan pembuatan evaluasi program. Yang ketiga adalah untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan angket. Beberapa kelebihan dari angket adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah angket. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu, menjangkau responden dalam jumlah banyak. Yang ketiga adalah dengan angket, responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana akan menjawab sesuai waktu dan kesempatan mereka. Kemudian beberapa kelemahan dari angket adalah yang pertama adalah metode ini kurang tepat digunakan apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Kemudian yang kedua, metodenya kurang fleksibel. Pertanyaan hanya terpancang dan terbatas pada daftar yang sudah disediakan dalam angket. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan terjadi respons yang salah dari responden. Hal ini terjadi karena kurang jelasnya petunjuk atau pertanyaan dalam angket atau karena keraguan-raguan responden untuk menjawab. Kemudian adalah cara merancang angket. Cara atau langkah dalam merancang angket adalah yang pertama adalah menentukan informasi yang ingin diketahui secara spesifik. Langkah ini memastikan bahwa riset memiliki pemahaman yang baik tentang suatu isu penelitian. Kemudian menentukan jenis angket dan metode administrasinya guna jenis data sebagai dasar untuk menentukan jenis angket. Kemudian yang ketiga adalah menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Yang keempat, menentukan banyaknya respon dari setiap pertanyaan. Kelima adalah memilih kata yang digunakan pada setiap pertanyaan. Memastikan penggunaan kata yang sederhana untuk menghindari kata dengan makna ganda atau ambigu. Menghindari alternatif dari dan asumsi-asumsi implisit. Pertanyaan dibuat spesifik. Yang keenam adalah menentukan urutan pertanyaan. Gunakan pertanyaan pembuka yang sederhana dan menarik. Tentukan pertanyaan mendekati metode umum ke khusus agar jawaban dalam angket itu menjadi lebih terarah. Kemudian yang ketujuh, menentukan karakteristik fisik angket. Gunakan media yang profesional dan tidak terkesan murah. Bentuk fisik disesuaikan dengan responden. Kemudian ada yang kedelapan, yaitu uji kembali langkah 1 sampai 7 dan evaluasi. Memeriksa kembali kata dan kalimat dari setiap pertanyaan untuk memastikan bahwa pertanyaan tidak membingungkan responden dalam memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Evaluasi pertanyaan pada responden percobaan untuk mengetahui tingkat kesulitan jawaban responden. Kemudian yang terakhir adalah lakukan uji awal atas angket dan evaluasi. Melakukan uji awal angket melalui wawancara secara pribadi. Dengan responden meminta komentar dari pewawancara dan responden untuk menentukan setiap masalah dalam angket dan merevisi kembali angket jika diperlukan. Kemudian ada langkah-langkah pengadministrasian angket. Langkah pengadministrasian angket yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Penetapan topik, penentuan variabel, penentuan indikator, penentuan prediktor, dan penyusunan pernyataan atau item. Kemudian ada tahap pelaksanaan yang terdiri dari mempersiapkan angket, menetapkan kapan angket akan disebar, dan merekap hasil angket. Kemudian ada yang ketiga itu tahap analisis hasil yang terdiri dari pengelompokan variabel yang akan ditabulasi, penyekoran jawaban dan menghasilkan persentase, kemudian kesimpulan dan penginterpretasian hasil. Kemudian yang terakhir pelaporan dalam bentuk profil. Nah, selanjutnya ada skala pengukuran angket.
Macam-macam skala pengukuran dalam angket adalah sebagai berikut. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Kemudian yang dapat berupa kata-kata antara lain sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kemudian adalah skala Goodman. Tipe skala pengukuran ini adalah jawaban yang tegas, ya, tidak, benar, salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan sebagainya. Dalam skala Goodman hanya ada dua interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Yang ketiga adalah skala rating. Dengan skala rating, data mentah yang didapatkan berbentuk angka selanjutnya ditafsirkan dalam pemahaman kualitatif. Jawaban responden, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, atau pernah ataupun tidak pernah. Nah, yang keempat ada skala semantik diferensial. Nah, skala ini digunakan untuk mengukur sikap. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist. Skala ini disusun dalam satu garis kontinu yang jawaban sangat positif yang terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Kemudian materi selanjutnya ada observasi. Nah, pengertian observasi ini adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi. Dengan subjek, proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dan kemudian adalah tujuan observasi. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif melihat mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Kemudian ada fungsi observasi, menggambarkan perilaku manusia, kemudian verifikasi tentang perilaku yang dilaporkan, menggambarkan perbedaan atau kesengajaan antara perilaku dalam situasi testing dan situasi lain, konsistensi perilaku. Kemudian terakhir memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak dapat diungkapkan alat lain, laporan sistematis. Kemudian ada manfaat observasi, mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks yang diteliti atau yang terjadi. Yang kedua adalah peneliti dapat melihat hal-hal yang oleh partisipan kurang disadari atau partisipan kurang mampu merefleksikan pemikiran tentang pengalaman itu. Kemudian yang ketiga, memperoleh data tentang hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara. Yang keempat, mengatasi persepsi selektif yang biasanya dimunculkan individu pada saat wawancara. Yang terakhir, memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap perilaku yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamat menjadi bagian untuk memahami fenomena. Selanjutnya adalah jenis observasi. Yang pertama, observasi sistematis. Biasanya disebut juga observasi terstruktur, yaitu observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati, menekankan pada segi frekuensi dan interval waktu tertentu. Yang kedua adalah observasi eksperimental. Observasi ini adalah observasi yang dilakukan dengan cara mengandalkan unsur-unsur penting ke dalam situasi sedemikian rupa untuk mengetahui apakah perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah observasi natural. Observasi yang dilakukan pada lingkaran alamiah subjektif tanpa adanya upaya untuk melakukan kontrol dan direncanakan manipulasi terhadap perilaku subjek. Karakteristik observasi natural, mendapatkan data yang representatif dari perilaku yang terjadi secara alamiah, sehingga validitas eksternalnya lebih baik. Kemudian ada observasi partisipan. Orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Yang kelima adalah
unobtrusive, merupakan observasi yang tidak mengubah perilaku natural subjektif. Yang keenam adalah observasi formal. Ciri dari observasi formal mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya untuk peneliti. Dalam observasi formal, definisi observasi ditetapkan secara hati-hati dan disusun sedemikian rupa. Observe dilatih secara khusus, dan reliabilitas antar reader pun sangat dijaga. Yang terakhir yaitu peranan observ, dibagi menjadi observ partisipan dan non-partisipan. Selanjutnya adalah cara merancang observasi. Yang pertama itu adalah penyusunan pedoman pengamatan. Sebelum melakukan pengamatan, konselor perlu merancang pedoman agar proses pengamatan tetap terarah dan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Langkah penyusunan pedoman pengamatan yaitu menetapkan tujuan pengamatan dan menetapkan bentuk format pencatatan hasil pengamatan sesuai tujuan. Kemudian setelah penyusunan pedoman pengamatan ada membuat format pencatatan hasil pengamatan. Apakah akan digunakan catatan anekdot atau skala penilaian atau penilaian numerik, skala penilaian grafis, dan daftar cek. Untuk mendapatkan gambaran tentang prosedur pembuatan, lakukan sesuai dengan langkah-langkah pemahaman dan contoh format pencatatan hasil pengamatan. Yang ketiga adalah melakukan uji coba pedoman pengamatan itu. Untuk memperoleh data yang objektif, maka setelah pedoman pengamatan selesai disusun, perlu dilakukan uji coba. Pengamatan langkah ini juga mengetahui apakah skala penilaian yang akan digunakan reliable atau tidak. Yang keempat adalah pelaksanaan pengamatan. Pada saat konselor melakukan pengamatan, perlu memperhatikan beberapa hal, seperti menetapkan peserta didik yang akan diamati, menetapkan jadwal dan tempat pengamatan, menetapkan jumlah konseli dan konselor, mempersiapkan format pencatatan hasil dan alat perekam gambar sesuai kebutuhan, mengambil posisi yang tidak diketahui subjek pengamat, sehingga kehadiran pengamat tidak menarik perhatian subjek, kemudian melaksanakan pengamatan. Nah, selama proses pengamatan, konselor harus melakukan pemusatan perhatian pada situasi dan tingkah laku yang diamati. Dan terakhir, menutup pengamatan dengan membuat kesimpulan hasil pengamatan bersama dengan seluruh pengamat. Dan kemudian kelima adalah analisis hasil pengamatan, meliputi hasil pencatatan atau perekaman suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh setiap pengamat dikumpulkan. Kemudian setiap pengamat melakukan penskoran dan membuat deskripsi hasil pengamatannya. Kemudian hasil pencatatan dan perekaman tersebut diidentifikasikan dan dikelompokkan sesuai dengan pokok-pokok tingkah laku yang diamati. Dan pencapaian tujuan yang ditetapkan ini dilakukan dalam tim pengamat. Kemudian secara bersama-sama melakukan analisis dan sintesa hasil pengamatan dan menarik kesimpulan sehingga memperkecil kemungkinan terjadi bias hasil dan menjaga objektivitas hasil pengamatan. Nah, adapun alat pencatatan observasi seperti catatan anekdot merupakan alat pencatatan pengamat yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tingkah laku atau ucapan yang didengar dari individu atau kelompok yang diamati pada suatu konteks kejadian dalam situasi seperti apa adanya. Skala penilaian merupakan metode mengandung penilaian dari pengamat terhadap orang yang diamati. Selanjutnya adalah ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik observasi terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Kemudian, adapun kelemahan metode observasi lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya mendasarkan pada persepsi atau kesan sendiri. Kondisi ini cenderung melahirkan bias pengamat dan sumber kesalahan dibandingkan dengan interpretasi subjektivitas tanpa dilengkapi dengan kutipan sumber. Kedua adalah berkaitan dengan tingkat reliabilitas atau keandalan data dan informasi dari subjek amatan.
ketiga, masalah subjektivitas dan terlalu bersandar pada artikulasi perorangan. Keempat, apabila observasi dilakukan pada bidang cakupan yang luas mengakibatkan generalisasi menjadi tidak tepat dan objektif. Kemudian materi selanjutnya adalah sosiometri. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antar individu-individu dalam kelompok. Adapun jenis-jenis pengukuran sosiometri, yang pertama adalah kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu, misalnya teman yang diinginkan sebagai partner diskusi, teman yang diinginkan saat berrekreasi. Yang kedua adalah kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Adapun syarat pengoperasian sosiometri, yaitu yang pertama adalah setiap anggota kelompok harus memahami situasi, kriterium atau aktivitas khusus yang dijadikan tema pengukuran sosiometri untuk membantu pemahaman semua anggota kelompok. Dan yang kedua adalah anggota kelompok harus sudah saling mengenal sehingga dapat merefleksikan sikap dan perasaan tertentu yang selama ini cenderung dialami terhadap anggota kelompok. Yang ketiga, semakin dewasa usia individu yang diukur dengan sosiometri, hasilnya akan cenderung semakin reliable atau konsisten dan valid. Sebab semakin dewasa kecenderungan preferensi individu terhadap sesuatu semakin menetap. Kemudian yang keempat adalah anonim, yaitu hasil pilihan setiap orang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok yang lain untuk menjaga kondisi psikologis anggota kelompok. Jika individu tahu bahwa ia adalah orang yang terisolir atau bahkan ditolak di kelompok, akan menimbulkan dampak psikologis yang buruk. Adapun macam-macam atau jenis angket sosiometri, yaitu yang pertama adalah nominatif. Pada tipe ini, kepada setiap individu dalam kelompok dinyatakan siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Pilihan harus ditulis berurutan dari pilihan pertama atau paling disenangi, pilihan kedua, pilihan pertama diberi skor 3, kedua diberi skor 2, kemudian yang ketiga diberi skor 1. Selanjutnya adalah skala bertingkat. Pada tipe skala bertingkat disediakan sejumlah pertanyaan yang disusun bertingkat dari pertanyaan yang menyatakan hubungan paling dekat sampai hubungan yang paling jauh. Kemudian yang ketiga adalah siapa dia. Tipe sosiometri siapa dia disediakan pertanyaan tentang sifat-sifat individu sebagai pernyataan mengungkapkan sifat positif dan sebagian negatif. Setiap anggota diminta memilih kawannya yang memiliki sifat yang cocok dengan pertanyaan tersebut. Setiap individu dapat memilih lebih dari satu orang. Selanjutnya adalah langkah penyusunan angket sosiometri. Yang pertama itu adalah menetapkan tujuan. Penggunaan angket sosiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe angket sosiometri sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua adalah menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan. Pelaksanaan asesmen. Hal penting dalam menyusun angket adalah perumusan pertanyaan atau pertanyaan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sosiometri. Dalam sosiometri pun juga pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sosiometri ini adalah konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana intensitas dan kedalaman hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas peserta didik dalam kelompoknya maupun bagaimana posisi peserta didik yang terisolasi. Kemudian informasi tentang fungsi individu dalam kelompok yang dihasilkan oleh sosiometri objektif sebab bersumber dari banyak individu. Kemudian dengan memanfaatkan hasil sosiometri, konselor memiliki peluang untuk melakukan beberapa proses bimbingan untuk memperbaiki hubungan peserta didik dalam kelompoknya. Adapun kekurangan dari sosiometri adalah yang pertama itu adalah hanya dapat diterapkan pada sekelompok peserta didik yang sudah saling mengenal satu sama lain dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, akurasi dan penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Yang ketiga, peserta didik
tidak mudah untuk menerapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok di kelasnya. Mengingat peserta didik umumnya cenderung memilih anggota kelompok bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa mereka melakukan kegiatan dalam kelompok, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan rasa simpati dan rasa empati. Materi selanjutnya adalah pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus. Pembentukan konsep diri sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi individu secara keseluruhan. Sebagaimana dibutuhkan di atas bahwa ada 3 faktor pembentuk konsep diri yang meliputi pengalaman, kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain, serta aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Kemudian ada intervensi pendidikan dalam membentuk konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, selain orang tua, peran pendidik pun sangat berkontribusi dalam membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kemandirian melalui pengembangan konsep diri mereka. Selain membekali pendidikan dan dalam pendampingan dan proses pendidikan, bagi mereka pun harus dilakukan dengan penuh empati. Pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus hendaknya lebih mengedepankan sikap empati pada guru, di mana para guru memiliki kepedulian, rasa cinta, dan penerimaan terhadap kondisi mereka apa adanya. Materi yang selanjutnya adalah inventory. Nah, definisi dari inventory merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memahami individu dalam upaya mengembangkan potensi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Adapun jenis-jenis inventory, yang pertama adalah personality inventories. Ialah inventories yang disiapkan untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian seseorang. Yang kedua adalah interest inventories. Beberapa interest inventories yang terkenal adalah seperti strong vocational interest blank. Yang kedua adalah Fuder preference record. Kemudian yang ketiga adalah attitude inventories. Inventory ini sengaja disusun untuk mengukur sikap seseorang terhadap orang lain atau objek-objek kebudayaan hasil ciptaan orang-orang. Sikap boleh dianggap sebagai satu bagian dari kepribadian dan biasanya dihubungkan dengan perasaan-perasaan, emosi, serta merupakan faktor penting dalam mencantumkan reaksi-reaksi dan tingkah laku kita. Kemudian adalah ITP. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik adalah ITP atau Inventory Tugas Perkembangan yang dikembangkan oleh Sonario dan kawan-kawan. Dengan alat ITP, guru pembimbing dan konselor dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok, mengidentifikasi masalah yang menghambat perkembangan dan membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Berdasarkan hasil pengukuran ini, dapat disusun program bimbingan yang memungkinkan peserta didik dapat berkembang secara wajar, utuh, dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. ITP mengukur 7 tingkat perkembangan. Nah, ketujuh tingkat perkembangan yang pertama adalah impulsif, dengan ciri-ciri identitas diri terpisah dari orang tua, bergantung pada lingkungan, berorientasi hari ini, dan individu tidak menempatkan diri sebagai penyebab perilaku. Kemudian yang kedua adalah perlindungan diri, dengan ciri-ciri peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari berhubungan dengan orang lain, mengikuti aturan secara optimistik dan hedonistik, berpikir tidak logis dan stereotip, memiliki kehidupan sebagai zero-sum game, dan cenderung menyalahkan dan mencela orang lain. Yang ketiga adalah konformistik, dengan ciri-ciri peduli terhadap penampilan diri, berpikir stereotip dan klise, peduli akan aturan eksternal, bertindak dengan motif dangkal, menyamakan diri dalam ekspresi emosi, kurang introspeksi, perbedaan kelompok didasarkan ciri-ciri eksternal, takut tidak diterima kelompok, tidak sensitif terhadap keindividualan, serta merasa berdosa jika melanggar aturan. Kemudian yang keempat adalah dengan sadar diri, dengan ciri-ciri mampu berpikir alternatif, melihat hamparan dan berbagai kemungkinan dalam situasi, peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada,
orientasi pemecahan masalah, memikirkan cara hidup dan penyesuaian terhadap situasi dan peranan. Yang kelima adalah seksama, dengan ciri-ciri bertindak atas dasar nilai internal, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan, mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri, peduli akan hubungan mutualistik, memiliki tujuan jangka panjang, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial, dan berpikir lebih kompleks dan atas dasar analistik. Yang keenam adalah individualistik, dengan ciri-ciri peningkatan kesadaran individu, kesadaran akan konflik emosi antara kemandirian dengan ketergantungan, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, mengenal pertentangan dalam kehidupan, membedakan kehidupan internal dan kehidupan luar dirinya, mengenal kompleksitas diri dan peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Kemudian yang terakhir adalah ada otonomi. Otonomi dengan ciri-ciri memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan, bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan peduli akan paham abstrak seperti keadilan sosial. Mampu mengintegrasikan nilai-nilai dan bertentangan, peduli akan self-fulfillment, ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal, respek terhadap kemandirian orang lain, sadar akan adanya saling bergantung dengan orang lain, mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan